Bismillahirrahmanirrahim. Masih di kitab Uqudul Ujain, ya. Yang pertama Kiai Musannif masih di muqaddimah. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Hamdan dengan pujian, nastaftihu kami minta dibukakan, ya, dengan sebab memuji kepada Allah minta dibukakan segala pintu kebaikan. Itu. Jadi Kiai Musannif berharap dengan memperbanyak alhamdulillah dibukakanlah segala pintu kebaikan. Ainat lubu bidzalikal hamdi al-fatha lil khairat, yaitu meminta dengan sebab hamdun, yaitu minta dibukakan segala pintu kebaikan. Wa nasrata ala tahsilil fadilat, dan minta tolong untuk menghasilkan, ya, banyaknya keutamaan. An-nafahat ay natlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil ataya wan nasrata ala tahsiliha. Jadi dengan sebab membaca pujian alhamdulillah minta dibukakan, yaitu al-ataya, minta dibukakan pemberian, wan nasrota, dan pertolongan, ala tahsiliha, untuk menghasilkan atoya. Atoya itu pemberian dari Allah. Jadi intinya memperbanyak muji kepada Allah, ya, itu bisa mendapatkan segala kebaikan, dan juga dengan memuji kepada Allah akan mendapatkan sesuatu pemberian dari Allah, ya. Jadi alhamdulillah, 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 itu pasti akan diberikan kebaikan. Kemudian Kiai Musallif juga mengatakan wassalatu, apa sholawat itu? Ya, sholawat itu adalah rahmat Allah al-makrunatu bi ta'zim, yang dibarengi dengan takzim, itu adalah sholawat. Jadi ketika mengartikan sholawat, apa sih sholawat? Sholawat itu adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah yang dibarengi dengan takzim lil anbiya, kepada para nabi, ya, wa mutlaqur rahmati, dan mutlaknya rahmat li ghairihim, kepada selain daripada anbiya, ya. Kemudian wa du'a bi khairi minal ibad, dan doa, ngadoa, ya, segala doa yang baik dari para hambanya Allah. Wassalamu, nah tadi rahmat itu salawat itu adalah rahmat Allah yang dibarengi dengan takzim. Salam, apa salam? Salam itu adalah penghormatan. Tahiyatullah, ya, penghormatan dari Allah al-uzma, yang sangat agung, ya, penghormatan. Jadi diberikan penghormatan, salawat dan salam itu. Salawat dikasih sayang, diagungkan, kemudian salam itu adalah penghormatan. Wa huwa ta'zim, ta'zimun, salam itu adalah mengagungkan lil anbiya, kepada para nabi. Kama yuhayyi, seperti mana, ya, kama yuhayyi ahaduna, seperti mana salah seorang dari kita itu mengagungkan doyifahu, apa, tamunya, ya. Jadi contoh mengagungkan atau menghormati, salam itu kan menghormati, ya, tahiyatullah, seperti mana. Jadi Allah itu menghormati para nabi dan hamba-hamba yang soleh seperti mana kita menghormati tamu, gitu. Wa talabul ibad lidzalika ala sayyidina Muhammad sayyidil baroyat, dan hamba-hamba Allah, ya, meminta lidzalika, yaitu keselamatan, ala sayyidina, kepada Tuhan kita Muhammad, Nabi Muhammad sayyidil baroyat, yaitu apa, sayyidil baroyat, pemimpinnya para makhluk. Ala roisil makhluqat, yaitu Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya para makhluk. Jadi semua makhluk dipimpin oleh Nabi Muhammad, dari golongan jin, manusia, hewan, tumbuhan, semua, ya, pokoknya makhluk itu pemimpinnya cuma satu, Nabi Muhammad, ya. Wa ala alihi, wa ala alihi, ya, salawat, intinya tadi salawat salam kepada kanjeng Nabi, kepada para nabi,
ya, kemudian juga kepada para keluarganya Nabi. Siapa yang dimaksud keluarganya Nabi di sini? Ay atsba'ihi, yaitu pengikut Nabi, alal iman, yang senantiasa beriman. Itu ternyata ya. Jadi keluarga itu ada dua jenis, ada secara nasab, ada secara doa. Kalau secara nasab yaitu keturunan Nabi, tapi kalau secara doa itu adalah semua pengikut Nabi termasuk kita dalam keadaan iman, ya, walaupun suka bermaksiat, walau uswatan itu ternyata masih disebut keluarga Nabi, ya. Makanya ketika baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, kalau itu adalah bentuknya doa, berarti termasuk juga kita, ya, karena kita keluarga Nabi, ya, dari segi doa gitu, dari segi doa, ya. Nah, walaupun makanya kan doa itu harus selalu dipanjatkan, Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, kebagian semua doa, ya. Wa sahbihi, sholawat salam juga kepada para sahabat Nabi. Gitu. Siapa sih sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi itu adalah wahum al-mujtami'una, yaitu orang yang berkumpul, bertemu binabiyina, bertemu dengan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mukminina, dalam keadaan beriman, walau lahzatan, walaupun sebentar. Nah, itu disebut sahabat. Bahkan dikatakan sahabat itu ada 124.000 sahabat, ya, yang hidup ketika itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena definisi itu, sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman walaupun sebentar. Berapa lama sih sebentar? Ya semenit misalkan, ya. Bertemu dengan Nabi, kepapasan, ya, dia beriman, ya berarti dia jadi sahabat. Sebentar doang padahal. Atau waktu masih kecil, ya, waktu masih kecil dia sudah diajarkan Islam, nah, bertemu dengan Nabi walaupun sebentar, berarti sahabat, ya. Nah, itu ya sahabat. Kenapa walaupun sebentar disebut sahabat? Karena ketika sudah bertemu Nabi berarti sudah menempel cahaya Nabi, ya, gitu. Jadi tapi catatan, ya, dalam catatan mukminina, beriman. Sebab ada juga ya orang yang bertemu Nabi itu enggak beriman, ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu mah jelas-jelas musuh. Dia ketemu sama Nabi tapi bukan untuk beriman, untuk mencelakai Nabi, ya, untuk mengingkari, mendustakan Nabi. Nah, itu, ya, itu adalah musuh Allah, gitu. Jadi kalau sahabat itu garis bawahnya adalah beriman, bertemu Nabi dan beriman walaupun sebentar. Nah, para sahabat ini dikatakan al-a'immati, yaitu yang menjadi imam, ya, ay al-mutaqadda, al-muqtada bisa, ya. Para sahabat itu diikuti jejaknya, gitu. Para pemimpin yang diikuti jejaknya fi umuridin, dalam urusan agama, asiqoti fiha, yang sudah terpercaya. Jadi, ya, kita mau nyontoh ke siapa? Ya, contohnya ketika Rasul sudah tiada, nyontohnya ke para sahabat, gitu. Makanya dipelajarilah kisah-kisah para sahabat, gitu, ya. Karena sahabatlah yang mendapatkan pelajaran langsung dari Rasul, gitu. Jadi menjadi pemimpin lah para sahabat. Nah, sahabat ngajarin lagi ilmunya ke para tabiin, ya. Tabiin ketemu sahabat, nah, tabiin diajarin lagi ilmunya kepada atsba'ut tabiin, ya, gitu. Terus sampai ulama salaf, ulama khalaf, dan sampailah kepada kita ilmunya, gitu. Amma ba'du. Nah, amma ba'du itu tadi disebutkan, amma ba'du itu panjangannya amma ba'dal basmalati wal hamdalati wassolati wassalami. Nah, itu panjangannya. Adapun setelah tadi kita baca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, fahadihi ail al-hadirati fi dhihni, adapun ini, ya, ini adalah yang hadir dalam hati, ya. Jadi yang sekarang kita ada, ya. Jadi menurut Kiai Musonib itu ini sekarang nih yang hadir ini adalah sebuah risalah. Ai kitabun sogirun. Risalah itu apa sih? Risalah itu adalah kitab yang sangat kecil. Jadi mungkin buku saku, ya, itu risalah. Muhimmatun, tapi luar biasanya sangat penting ini walaupun kecil juga. Muhzinatun lil qulub, ya, yang menjadi angan-angan dalam hati. Jadi sudah punya cita-cita dalam hati, ya, ingin membuat sebuah buku kecil, risalah, ya. Rotabtuha hadihi maksumatan ala arbati fusul. Jadi Kiai Musonib, ya, mengarang risalah ini, ya, dibagi-bagi menjadi 4 pasal, ya, terbagi 4 pasal. Ai ifrozin,
Tegasnya yaitu dibagi menjadi ya pasal 4 bagian. Wa khotimatin, dan satu pungkasan penutup. Ya, jadi ada 4 pasal ditambah satu penutup. Wahya matu dzkaru li fadati ma ta'allaqu bil maksud. Sebenarnya khotimah ini ya diceritakan masih ada faedahnya dengan pasal-pasal ya yang berkaitan. Jadi intinya khotimahnya itu bukan cuma penutup, bukan cuma sekedar penutup, tapi masih ada kaitannya. Ya. Wa ka'anna dzalika ta'alluqul lahik bisabik. Ya. Jadi gini, ya. Ini ta'alluq itu kan kekaitan ya. Ada kaitannya, apa sih kaitannya? Nah, kaitannya itu ta'alluq lahik bisabik. Lahik itu yang belakangan, kalau sabik itu yang duluan. Jadi kalau diistilahkan ya, ini namanya ta'alluq lahik bisabik. Ta'alluqnya atau hubungan pertaliannya itu berkaitan yang belakang ya mengikuti yang jadi buntut lah. Buntut mah tetap ngikutin ya, tetap ngikutin kepalanya gitu. Jadi khotimah ini adalah masih buntutnya keneh gitulah. Wa huwa ta'alluq min haitsu takmil. Jadi ta'alluq di sini adalah untuk penyempurnaan ya. Jadi penyempurnaan. Jadi istilahnya yang 4 pasal ini udah dijelaskan, sempurnakan dengan khotimah gitu, penutup. Wa ziyadati taudih, dan tambahan untuk penjelasan tambahan. Jadi khotimah ada penjelasan tambahan masih seputar dengan apa tadi ya, hukukuz zauj wa zaujah. Nah, kemudian maka dijelaskan nih